Hai guys, welcome to my class. Selamat datang di RX Channel. Kami dari SIPA C 2020. Namun, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video edukasi selanjutnya. Selamat menyaksikan. Jadi, cerebrovascular disorders atau stroke adalah suatu sindrom klinis yang ditandai dengan gejala atau tanda klinis yang berkembang dengan cepat berupa gangguan fungsional otak lokal maupun global yang berlangsung lebih dari 24 jam dan dianggap berasal dari pembuluh darah. Serangan bisa berasal dari iskemik atau hemoragik. Patofisiologi stroke. Adapun stroke itu sendiri dibagi menjadi dua besar, yaitu stroke iskemik dan stroke hemoragik. Lalu apa bedanya? Nah, pada stroke iskemik ini terbagi menjadi dua, yaitu trombus dan emboli. Trombus ini diakibatkan penumpukan plat di pembuluh darah otak, kemudian suplai oksigen berkurang atau tidak ada, sehingga menyebabkan kematian sel dan terjadinya stroke. Nah, emboli, plat di pembuluh darah atau ventrikel jantung terpecah dan terpompa ke sirkular pembuluh darah di otak. Sedangkan stroke hemoragik disebabkan karena hipertensi, pecah pembuluh darah, dan terjadinya stroke. Subjek untuk hemoragik, pasien mungkin mengeluh sakit kepala berat, mual muntah, penurunan kesadaran, dan berhalusinasi. Untuk iskemik, pasien mungkin mengeluh kelemahan di salah satu sisi tubuh, ketidakmampuan berbicara, kehilangan penglihatan, vertigo, dan jatuh. Objek iskemik. Yang pertama, hasil EKG menunjukkan adanya gangguan ritme jantung. Kedua, speech, AANT, head, eyes, ear, nose, and throat. Ketiga, hasil lab, Na 138 mEq per liter, K 3,8 mEq per liter, Cl 103 mEq per liter, CO2 29 mEq per liter, dan Glu 109 mg per dl. Untuk objek hemoragik, yang pertama, hasil CT scan menunjukkan adanya pendarahan di otak. Kedua, hasil MRI di area kepala menunjukkan tanda-tanda lain. Ketiga, EKG menunjukkan adanya perubahan ritme jantung tidak teratur dan seringkali cepat. Terapi farmakologi pada stroke iskemik. Yang pertama, pemberian TPA atau tissue plasminogen activator. Yang kedua, aspirin bleeding daily. Yang ketiga, ada clopidogrel. Yang keempat, ada ticlodipin. Dan yang kelima, ada warfarin. Kemudian, terapi farmakologi untuk stroke hemoragik. Yang pertama, nifodipin. Yang kedua, heparins for DVT prophylaxis. Terapi non-farmakologi. Iskemik stroke. Pertama, intervensi bedah pada pasien stroke iskemik akut terbatas. Kedua, rehabilitasi dini. Yang ketiga, dalam pencegahan sekunder, endarterektomi karotid dari ulcerasi dan atau arteri karotid stenotik adalah cara yang sangat efektif untuk mengurangi kejadian stroke. Hemorrhagic stroke, penyisipan extraventricular drain atau EVD, dan pemantauan tekanan intrakranial. Perawatan bedah hematoma intracerebral. Perawatan untuk pasien yang mengalami stroke. Perawatan stroke terbagi menjadi dua. Yang pertama untuk stroke hemorrhagic dan yang kedua adalah stroke iskemik. Pasien yang mengalami stroke hemorrhagic subarachnoid
dilakukan pembedahan clipping aneurisma, kemudian memberikan terapi untuk mencegah perdarahan ulang, vasospasme, hidrosepalus dan kejang, dan direncanakan untuk melakukan rehabilitasi. Dan untuk pasien yang mengalami stroke hemoragik yang lain, pasien harus mengontrol tekanan darah, kemudian diberikan perawatan suportif dan preventif yang sesuai dan melakukan rehabilitasi. Untuk perawatan stroke iskemik, untuk pasien yang mengalami stroke di bawah dari 4,5 jam, jika pasien memenuhi kriteria untuk melakukan terapi trombolik, maka pasien harus mempertahankan tekanan darah di bawah dari 180/110 mm air raksa, kemudian diberikan terapi TPA sesuai dengan protokol NIH, kemudian melakukan terapi antiplatelet 24-48 jam setelah terapi TPA, kemudian diberikan perawatan suportif dan preventif dan melakukan rehabilitasi. Namun ketika pasien tidak memenuhi kriteria untuk melakukan terapi trombolik, maka diberikan aspirin dengan dosis 325 mg dalam 24-48 jam, kemudian diberikan perawatan suportif dan preventif dan melakukan rehabilitasi. Kemudian untuk pasien yang mengalami stroke lebih dari 4,5 jam, pasien diberikan aspirin dengan dosis 325 mg selama 24-48 jam, kemudian diberikan perawatan suportif dan preventif dan dilakukan rehabilitasi. Kontraindikasi untuk penyakit stroke, terapi untuk komplikasi pendarahan subarachnoid. Jika terjadi pendarahan ulang, dilakukan klik bedah, hidrosefalusnya dryness ventricle, iskemi tertundanya, diberi nifodipin 60 mg setiap 4 jam selama 21 hari. Kemudian untuk pendarahan ulang dibeli juga asam aminoproik 5 mg dosis pemuatan dan 1-2 gram per jam. Hidrosefalusnya pirauperitoneum ventricle, iskemi tertundanya, hipervolumia, PCVP 12-15 mmHg, hipertensi sistolik BP 170-270 mmHg. Pengobatan stroke pada kehamilan. Yang pertama, unfractionated heparin atau UFH. Yang kedua, adjusted dose low molecular weight heparins atau LMWH.